Marilah kita menginjak acara yang keempat, yaitu acara inti ceramah agama atau mau'izah sanah yang akan disampaikan oleh mubalik kita Al-Mukarram Kiai Haji Wahidin Masduki LC. Wa ila yatafadhal mazkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar yang tadi ngantuk hilang ngantuknya. Berkah salam, berkah niat kita menuntut ilmu, berkah kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan salam kita Allah bukakan mata hati kita semuanya. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat malam hari ini sebagai bekal kita semuanya. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap-siap jawab salam semuanya. Setuju? Jawab semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulang juga kan? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'amihi tatimmus shalihat wa tanzilur rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uskur ya Rasulullah, amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib, para alim ulama, para asatidz yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sampaikan satu persatu nama-nama beliau, namun dengan penuh hormat dan ta'zim kita doakan semoga beliau semuanya Allah panjangkan usianya dalam taat. Allah berikan kepada kita semuanya keberkahan dari ilmu-ilmu beliau, dan mudah-mudahan ya Rabb Allah selalu berbimbing mereka semuanya, dan Allah selalu satukan hati kita untuk cinta kepada mereka semuanya sebagai pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para orang tua kami, hujaj, dan juga tokoh masyarakat yang tadi telah menyampaikan sambutannya Bapak RW. Semoga beliau juga senantiasa bersama kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala di dalam melayani umat Islam khususnya. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk kita menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak setiap orang diberikan kesempatan oleh Allah dan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk
majlis seperti ini, duduk dari sejak setelah Isya, mendengarkan orang berbicara 1 jam, 2 jam hingga sekarang tenang. Ini kalau bukan petunjuk, kalau bukan undangan, kalau bukan Allah ingin memuliakan kita, maka tidak akan terjadi. Halo? Halo? Ini kenapa tegang semuanya? Semua tidak akan bisa hadir di majlis ini kecuali Rasulullah SAW mengundang kita, kecuali Allah memberikan izin kepada kita. Mudah-mudahan tidak ada yang hadir di majlis ini kecuali kita semuanya kelak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Amin. Pertanyaannya satu, apa yang kita harapkan dari acara kita malam hari ini? Halo, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Silakan, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Apa yang kita inginkan? Untuk apa kita duduk di tempat ini dari setelah Isya sampai sekarang? Tenang, tidak ada gerakan apapun kecuali semuanya mendengarkan. Gak ada yang ngomong sendiri, gak ada yang berbuat apa-apa, untuk sabar. Mengapa Pak? Bu? Kenapa kita duduk sekarang ini? Apa yang kita cari? Yang bisa jawab angkat tangan. Halo Pak, ini ada orang ini ini? Halo? Bismillahirrahmanirrahim. Ini pada ngantuk. Siapa? Ayo Pak, silakan. Apa yang kita cari? Apa yang kita inginkan? Ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Oh enggak ada. Giliran dipancing aja. Apa yang kita inginkan? Surga, kenikmatan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat, kecintaan Rasulullah kepada kita. Lebih dari itu semua yang kita inginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Setuju nggak? Kenapa kan nggak jawab? Pak, kita nggak berani nggak duduk di tempat ini kecuali semuanya pengen mendapatkan ridhonya Allah, ingin mendapatkan cintanya Rasulullah. Kita rela duduk di sini. Bahkan kita tidak sedikit, hampir semuanya berusaha, berupaya, berjuang agar acara ini terselenggarakan. Ada yang mengeluarkan hartanya, ada yang tenaganya, ada yang pikirannya, ada yang suaranya, ada yang sambutannya, ada yang MC-nya. Semua bersatu hingga acara ini terselenggarakan. Apa yang kita raih? Apa yang kita impikan? Ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini inti daripada tujuan hidup kita di alam dunia, mencari ridhonya Allah dan mencari ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun kita, dengan beraneka macam diri kita, kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan kita, kecantikan kita, ketampanan kita, kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hampa dan sia-sia. Betul? Halo? Halo Pak? Ini biasanya kalau ceramah 10 menit, 15 menit yang kelihatan penampakan. Terkadang ustadznya bisa hilang dan kemudian muncul lagi. Hilang sebentar, ustadznya tahu-tahu nongol lagi. Ini biasanya kalau orang dengerin ceramah 15 menit begitu Pak. Hilang ustadznya, tahu-tahu ada lagi. Hilang lagi ustadznya, ada.
mulai kelihatan kesaktian seorang ustaz ini setelah 15 menit ceramah. Dia bisa menghilang begitu saja dan bisa muncul begitu saja, alias ngantuk. Kalau udah ngantuk baru kelihatan nih kiainya ini sakti, ustaznya sakti. Makanya jangan macam-macam sama ustaz-ustaz yang ada di depan nih, yang beliau bisa menghilang begitu saja dan muncul begitu saja kalau jamaahnya ngantuk. Coba kita sepakati dulu, kalau saya bilang hai jawabnya halo, kalau saya bilang halo jawabnya hai. Setuju? Hai, hai. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup seberapapun lamanya, dengan bagaimana yang akan ada dan yang ada dalam diri kita, kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah, hampa, nol, sia-sia. Kenapa yang hidup? Untuk apa hidup? Kalau bukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya Rasulullah SAW. Kita rela subuh saat kita nikmat tidur, bapak dan ibu sudah dipanggil dengan kumandang adzan, suara adzan, bangun melaksanakan sholat. Untuk apa? Mencari ridhonya Allah, cintanya Rasulullah. Zuhur, asar, maghrib, isya, ketemu subuh lagi, belum Al-Quran lagi, belum sunnah yang lain dikerjakan, belum amal-amal soleh yang kita kerjakan. Kalau bukan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya sia-sia hidup kita. Hadirin rahimakumullah, kenapa sih kita ini hidup harus mencari ridhonya Allah, harus mencari cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hingga malam hari ini peringatan Maulid bukan sekali dua kali kita adakan, tiap tahun. Dalam satu tahun tidak cukup sekali. Beberapa majlis Maulid kita hadiri, penceramah A, penceramah B, Habib A, Habib B, semua kita dengarkan. Yang ibu-ibu juga begitu, Ustazah A, Ustazah B kita dengarkan. Begitu terus setiap tahunnya. Belum lagi majlis ta'lim yang setiap minggunya. Hari Senin malam pengajian Ustaz A, Selasa malam pengajian Ustazah B. Terus begitu kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Kenapa? Kenapa kita harus mencari ridhonya Allah? Saya akan kasih gambar. Contoh, ada yang punya anak kecil, punya cucu umur 3 tahun, 4 tahun, atau anak sendiri umur 3 tahun, 4 tahun. Bapak mau berangkat kerja atau mau berangkat ke masjid, sudah rapi, pakai sarung, pakai baju koko, mau ke musola. Datang cucu bapak, kemudian lari mengejar, ikut minta gendong, digendong cucunya, diangkat cucunya. Begitu diangkat, ternyata kencing cucunya, basah tuh baju kokonya, basah sarungnya. Pertanyaannya, saat dikencingin cucu, apa yang bapak lakukan? Lempar, kencing. Atau berdoa, ya Allah, anak soleh sekali kamu, bapak mau ke masjid, kenapa mau pipis? Mana yang dilakukan Pak? Didoakan atau dilempar? Didoakan apa dilempar? Lempar. Didoakan. Dikencingin sama cucu masih didoakan. Yang kedua, Bu, ibunya ada? Kedengaran Bu? Punya cucu Bu, lagi main sama kakeknya di ruang tamu, muter-muter tuh cucu sama kakeknya. Tiba-tiba itu cucu mencait
Pos bunga apa? Pot bunga nih. Pot bunga pecah sama cucunya. Itu pot bunga mahal harganya. Begitu pecah perang, ditanya apa itu? Pot bunga pecah. Bu, yang dimarahin siapa? Cucunya apa kakeknya, Bu? Masya Allah, kakeknya kan dimarahin. Kakeknya Pak yang dimarahin. Kan yang mecahin cucunya, Bu. Lihat, dua contoh simple, nyata dalam hidup kita. Saat ada dua anak melakukan kesalahan, yang satu ngencingin bapaknya, udah mau ke masjid dipipisin, yang kedua mecahin pot bunga. Yang dimarahin bukan anaknya, tapi kakeknya yang dimarahin. Yang ngencingin gak dimarahin, malah didoain, Allah anak soleh, udah tahu bapak mau ke masjid kok pipis. Kenapa dua contoh ini anak yang mipisin kita, kenapa gak dimarahin malah didoain? Coba kalau bapak yang ngencingin, ayo. Halo Pak, halo, hai, Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabnya karena ada ridho di situ, ada cinta di situ. Cinta ini, lihat, cinta yang berlebihan kepada anak, kepada cucu. Sayang kepada anak, kepada cucu, yang bisa membuat semua kesalahannya hilang. Kenapa? Cinta. Cinta. Lihat, padahal dia udah rapi, udah wangi, karena cinta. Ya Allah, itulah kenapa hidup kita ini harus mencari ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW, cintanya Allah, cintanya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang paling mudah sekali berdosa. Karena kita makhluk yang banyak sekali dosanya. Apalagi di zaman sekarang ini, dosa udah susah dihilangkan, dosa udah susah dihindari. Maksudnya, di mana tempat dosa, di rumah dosa, di jalan dosa, di kamar dosa, di majelis taklim masih dosa. Udah ngaji, dengar ustadznya kelamaan ceramah, udah jadinya daerah ngomong apa, udah lama banget, udah lapar lalu. Yang ibu-ibu juga begitu, pengajian ustadzahnya pulang umroh, gelangnya baru, udah deh tuh. Sama teman sebelahnya main setting, ngomongin ustadzahnya lewat BBM, ngomongin ustadznya lewat WhatsApp. Oh, gayanya tuh tangan diangkat-angkat aja, mentang-mentang baru gelangnya pulang umroh, di majelis taklim. Jadi yang namanya dosa sekarang udah gak bisa dihindari, Pak. Di kamar juga begitu, di jalan apalagi. Udah, kita sepakat bahwa kita semuanya banyak dosa, betul? Punya dosa nggak, Pak? Punya dosa nggak, Pak? Kelihatan memang wajah-wajah berdosa. Kita semuanya mempunyai dosa, kita semuanya mempunyai salah, aib-aib yang begitu banyak di hadapan Allah. Hingga saat ini masih Allah tutupin. Kenapa? Karena Rahman ya Allah, Rahim ya Allah, Allah tutupin. Ini yang kita inginkan. Kalau kita mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan ridhonya Rasulullah, kesalahan-kesalahan kita akan dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Halo Ustaz, bagaimana sih caranya kita mencari ridho Allah? Bagaimana caranya kita ini mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW? Pak Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau menulis di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, kiat untuk mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Rasulullah SAW yang pernah diberikan oleh Abdullah bin Mubarak itu ada 3. Ada berapa, Pak? Ada 3. Ada 3 cara kita mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW agar selamat hidup kita, tidak percuma ibadah kita, tidak sia-sia ibadah kita. Yang pertama, apa kata beliau? Dituliskan dalam kitab itu, la tahtaqiranna, jangan sekali-kali engkau meremehkan al-hasanat, kebaikan. Karena mungkin di dalam kebaikan itu ada ridhonya Allah. Apa yang pertama, Pak? Apa yang pertama? Jangan remehkan kebaikan, sekecil apapun, dimanapun berada, dan kepada siapapun. Ini yang diajarkan oleh Sayyidina Muhammad SAW untuk selalu berbuat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya, rahamau bainahum, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, menebar kebaikan. Ini Rasulullah SAW kepada siapapun dan dimanapun berada. Bapak pernah dengar bagaimana Rasulullah SAW yang setiap hari saat beliau berdakwah dilempari kotoran, dicaci, dihardik, dicuekin, difitnah, bahkan sampai akan dibunuh, selalu beliau membalasnya dengan kebaikan. Kiat yang pertama, ingin mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Rasulullah, yang pertama adalah ayo mulai sekarang setelah acara ini tanamkan dalam hati kita, saya akan selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun berada dan kapanpun itu. Terutama kebaikan dalam rumah tangga kita. Halo? Ini yang banyak suka keceplosan ini Pak Bu, yang banyak kan suka ketuker di dalam rumah tangga kita. Rumah tangga kita ini udah sangat jauh dengan rumah tangga yang pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Harmonisnya rumah tangganya Rasulullah SAW ini sekarang sudah jarang sekali diikuti oleh umat Islam. Jarang rumah tangga yang menghidupkan rumah tangganya dengan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Lupa kebaikan seorang suami kepada istri, kehormatan seorang istri kepada suami, banyak yang lupa. Padahal setiap tahun ngadain maulid, setiap minggu pengajian gak absen, bahkan kadang dia yang ada di depan. Namun saat kembali ke rumah tangganya lupa bahwa ladang ibadah 24 jam yang benar-benar diperintahkan oleh Allah untuk dijaga adalah rumah tangganya. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qu anfusakum jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Satu. Kadang-kadang yang bapak kalau lagi di luar rumah, masya Allah, ahlan wa sahlan, apa kabar? Kita lanjut sedikit lagi. Ini yang kadang-kadang kita tertukar. Yang bapak kadang-kadang ini, kalau udah yang lewat Bu Haji, yang lewat Bu RT, yang lewat Bu Lurah, itu manisnya luar biasa. Assalamualaikum Bu RT, kemana Bu RT? Tumben. Giliran ketemu istrinya, kemana? Hah? Kemana? Masuk. Bu, ada nggak suaminya gitu Bu? Yang ibu-ibu juga begitu. Begitu yang lewat Pak RW, Assalamualaikum, Pak RW-nya lewat. Begitu suaminya pulang, tumben udah pulang. Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat, banyak ketukar kita. Yang ibu-ibu kalau giliran di rumah, suami di rumah kagak ada dandannya, kagak ada manisnya. Begitu keluar kondangan, arisan dan lain sebagainya, subhanallah. Yang bapak juga begitu. Ini rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak kita lupakan, sudah banyak terlewatkan. Padahal ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah ada dalam kebaikan seperti tadi. Bisa jadi kebaikan kita kepada suami ini yang mengundang ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Kebaikan suami kepada istri pun demikian. Bu, ibu tahu nggak Bu? Kalau ibu masak nasi, kemudian ibu suguhkan untuk suami, itu pahalanya berapa Bu? Bu, pahalanya berapa? Setiap satu butir nasi yang dimasak oleh seorang istri untuk suaminya, satu kebaikan diberikan dan satu dosa digugurkan oleh Allah. Saat seorang ayah, seorang ibu mendekap anaknya, mencium kening anaknya, kebaikan diberikan oleh Allah. Kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bertemu menantunya Sayyidina Ali dan putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dipeluk itu berdua, dikecup keningnya, sampai Sayyidina Umar bin Khattab heran melihat, "Afalta hadza ya Rasulullah? Apakah engkau lakukan ini? Apakah engkau lakukan ini kepada menantumu dan anakmu ini? Engkau cium Ali, engkau cium Fatimah, mereka sudah besar." Apa kata Rasulullah? Apakah tidak boleh aku mendapatkan kebaikan dari anak-anakku? Coba Pak, udah pernah nyium mantunya belum? Halo? Halo? Hai. Satu kebaikan, memusak, membalas. Ini yang pertama. Ingin mendapatkan ridhonya Allah, ayo tanamkan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, sekecil apapun. Bisa jadi itu ada ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang seorang wanita tuna susila, ya betul, alias Bu, ini ada kisah hadisnya Sahih Imam Bukhari. Seorang wanita, bahasa tenarnya pelacur,
yang kerjaannya sudah dosa kelihatan, berzina dan lain sebagainya, menjual dirinya. Suatu hari saat dia pulang dagang Pak, dia melihat seekor ngomong anjing, jangan lihat saya gitu dong Pak, gak enak banget lihatnya anjing, kan kayaknya marah banget gitu. Coba wanita pelacur melihat seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya ke sumur, gak nyampe, lalu di hatinya timbul rasa rahmat, kasihan. Dia lepas itu sepatunya, dia ambil, diikat dengan penutup badannya, dia ambil air, diminumkan ke seekor anjing tadi. Ternyata dalam perbuatan baiknya itu ada ridhonya Allah. Dosanya yang selama itu dia melacur diampun oleh Allah. Kenapa? Berbuat baik kepada seekor, gak berani dia ngomong anjing. Subhanallah. Makhluk yang telah dinaskan oleh Allah, najisnya mughalabah, kalau terkena terjilat ke tubuh kita, dibasuh 7 kali, berbuat baik kepada makhluk itu, ada ridhonya Allah, dosa diampun oleh Allah. Ini yang kita lihat, ini yang kita minta, ini yang kita cari. Gimana agar kita mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah SAW. Kalau dengan binatang tadi Allah berikan ridhonya, apalagi kepada suami, apalagi kepada istri, apalagi kepada orang tua, apalagi kepada mertua, apalagi kepada tetangga kanan dan kiri, kepada orang-orang yang muslim. Ingat yang pertama, yuk mulai sekarang kita sama-sama mencari ridha Allah. Jangan sia-siakan kebaikan. Yang kedua, jangan remehkan perbuatan dosa sekecil apapun, karena dalam dosa ada murkanya Allah. Ini yang kedua. Jangan pernah merasa dosanya kecil, dosanya remeh, nggak seberapa. Alah, cuma lihat gosip doang kok, dengerin infotainment doang kok, cuma kelihatan sedikit doang kok rambutnya, cuma kelihatan auratnya sedikit doang kok. Jangan. Bisa jadi di situ ada murkanya Allah. Kalau Allah murka, buat apa kita maulidan? Buat apa kita ngaji? Buat apa kita sholat kalau masih mendapatkan murkanya Allah? Na'udzubillah. Yang kedua, ayo minimaliskan dosa-dosa kita, kurangi dosa. Selagi kita bisa tinggalkan dosa. Jangan berdosa. Ustaz, kan tadi Ustaz yang bilang kita ini manusia paling gampang berbuat dosa, betul? Kenapa? Ada setan dan kawan-kawannya. Iman kita juga kadang-kadang naik turun. Gimana Ustaz? Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sabit di dalam salah satu kitabnya Al-Khutabul Minbariyah juga beliau mengatakan, An-nas fi hadzal zaman lazimu ala thalath. Manusia di akhir zaman ini harus sering-sering mengerjakan 3 hal. Yang pertama, kathratul istighfar, banyak-banyak istighfar bagi orang yang mengaku banyak dosa. Siapa yang banyak dosa? Halo? Siapa yang banyak dosa? Kita semuanya banyak dosa, banyak salah sama Allah. Rasulullah itu nggak pernah punya dosa. Sehari berapa kali istighfar? 70 kali Pak Rasulullah. Rasulullah sehari 70 kali beristighfar, nggak punya dosa. Terus kita yang banyak dosa berapa? Halo? PR buat kita Pak. Banyak-banyak istighfar. Insya Allah di majlis ta'lim kita banyak mendengar keistimewaan orang yang banyak istighfar. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah cinta sama orang yang demen istighfar, demen taubat, dan mensucikan dirinya. Ya, minimaliskan berbuat dosa. Yang kedua, kata Habib Zain, wa kathratus shalah 'ala nabi, banyakin bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau merasa diri ini banyak dosa, karena nanti yang akan menolong kita di hari kiamat adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad kalau kita jarang bersalawat kepada Rasulullah? Bagaimana kita akan dikenal oleh Nabi Muhammad kalau kita tidak mengenal sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dulu saat kejadian tsunami di Aceh, itu ada anak kecil selamat dari tsunami, dan kebetulan dia pakai kaos bolanya. Hafal banget siapa? Hah? Pakai kaos bolanya siapa? Ronaldo. Kejadian tsunami ada anak kecil selamat pakai kaosnya Ronaldo. Langsung Ronaldo panggil tuh anak kecil, dibawa ke negaranya, dikasih semuanya tuh sama dia. Contoh. Padahal tuh anak nggak tahu dia pakai kaos apaan. Lihat, kalau dalam hidup kita ada cinta Nabi Muhammad, ada sunnah Nabi Muhammad dalam diri kita, nanti di hari kiamat Nabi Muhammad kenalin kita nih wajah-wajah orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah, wajah-wajah orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati kana lahu ajrun syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku saat dunia ini mulai rusak, umat mulai rusak, maka nanti dia akan mendapatkan pahala syahid, pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah. Kalau zaman sekarang masih senang acara seperti ini, masih senang pakai putih-putih, masih senang pakai wangi-wangi, ini dapat pahalanya orang yang berjuang di jalan Allah. Karena sunnah Rasulullah itu sudah mulai dicampur. Sudah banyak orang nggak melaksanain sunnahnya Rasulullah. Hadir maulid sih hadir maulid, tapi sunnahnya Rasulullah nggak ada yang dikenal, nggak ada yang dipakai. Dari masuk rumah apa doanya, mau tidur apa yang dibaca, bagaimana tidurnya Rasulullah, bagaimana berjalannya Rasulullah, bagaimana Rasulullah kepada orang tua, bagaimana Rasulullah kepada anak muda. Ini juga jarang. Maulidnya hadir. Mudah-mudahan nanti dengan berkahnya maulid ini Allah hidupkan hati kita semuanya untuk cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW. Yang ketiga, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, orang seperti kita yang banyak dosa ini, kathratu shadaqah, banyak bersedekah. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, karena kebaikan ini dapat menghilangkan dosa-dosa. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, karena sudah setelah ini ada penceramah lagi, beliau sudah hadir. Kiat yang ketiga agar kita mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah adalah jangan remehkan orang lain. Halo? Jangan pernah meremehkan orang lain. Ini yang dinukil dalam kitab Bahjatul Wasail, perkataan Abdullah bin Mubarak. Jangan pernah meremehin orang lain, karena mungkin orang lain itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang hina, orang yang miskin, orang yang bodoh, bahkan orang yang bermaksiat sekalipun tidak boleh kita remehkan sama sekali. Karena suatu hari nanti Allah zat yang maha membolak-balikkan hati. Belum tentu Pak, orang yang gak sholat itu selamanya gak sholat. Belum tentu orang yang mabuk itu selamanya dia akan mabuk. Kalau udah taufik dan hidayah itu turun menyentuh mereka, mereka bisa dengan mudahnya mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Taufik hidayah datangnya dari Allah. Kita yang seperti ini yang harus dijaga, jangan pernah merasa menjadi orang sudah baik atau orang baik, karena kita belum tahu akhir dari perjalanan hidup kita. Nanti kalau kita mau lihat apakah kita sudah menjadi orang baik, kalau kita sudah melihat di belakang kita ini sirat, jembatan
yang di tengahnya api neraka jahanam. Udah selamat kita baru orang baik, Pak. Kalau sekarang ini kita lagi belajar jadi orang baik, belajar jadi orang soleh. Jangan pernah merasa diri kita ini sudah lebih baik dari orang lain. Iblis itu ribuan tahun di surga, ahli ibadah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Suatu hari Allah ciptakan makhluk baru yang namanya Adam. Lalu iblis disuruh oleh Allah sujud kepada Adam. Apa kata iblis? Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Karena kata-kata lebih baik ini, Allah murka, diusir Adam dari surga. Terus bagaimana kita yang belum pernah tahu surga udah ngerasa jadi orang lebih baik, lebih soleh, lebih segala-galanya, lebih kaya, lebih pintar, lebih dan lain sebagainya. Saya tutup dengan kisah Imam Ghazali. Mudah-mudahan kisah ini bisa memotivasi kita semuanya. Imam Ghazali kenal? Pernah dengar nama Imam Ghazali? Suatu hari beliau ini berjalan dengan santrinya, jalan sama santrinya. Di tengah jalan dia lihat anak kecil, disalamin sama Imam Ghazali, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyamperin tuh anak kecil, salaman sama Imam Ghazali, diambil tangannya anak kecil, dicium tangannya sama Imam Ghazali, cium tangannya. Kemudian gak lama kemudian jalan lagi, Imam Ghazali ketemu orang lebih tua lagi, lebih tua umurnya dari Imam Ghazali. Disalamin sama Imam Ghazali, assalamualaikum, diajak bersalaman, dicium tangan orang tua. Terakhir Imam Ghazali ingin mengajarkan kepada muridnya, ketemu orang preman, bahasa kita ini, ada sholat, kerjaannya maksiat, nggak ngaji gitu. Disalamin sama Imam Ghazali, assalamualaikum, waalaikumsalam, diajak salaman. Saat salaman dicium tangan orang itu, preman, dicium tangannya sama Imam Ghazali. Ustadz nyium tangan preman, bahasanya gitu. Muridnya kaget, ya Syekh, lau babata yadan saghiran lagobaltu. Kalau aku melihat engkau cium tangan anak kecil, aku masih menerima. Engkau mencium tangan orang yang lebih tua dari engkau, aku masih menerima. Tapi engkau mencium tangan preman, ini yang saya gak mudeng. Lalu apa katanya? Kamu tahu, kalau aku cium tangan anak kecil ini, karena anak kecil ini gak punya dosa. Saya ini udah aki-aki, banyak dosa, banyak maksiat, banyak salah sama Allah. Mana yang lebih mulia di hadapan Allah? Orang yang banyak dosanya apa orang yang gak punya dosa? Gak punya dosa. Kalau begitu anak kecil itu lebih mulia dari saya. Subhanallah. Pernahkah kita merasa begitu? Merasa bahwa anak kecil-kecil ini lebih mulia dari kita karena dia tidak mempunyai dosa, kita banyak dosanya. Gak ada. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Kasih sayang kepada anak kecil. Bahkan di surga itu nanti Allah telah siapkan ada surga namanya Darul Farah, khusus buat orang-orang yang demen sama anak kecil, bikin gila anak kecil. Setiap ketemu anak kecil dikasih permen, dikasih uang, gila banget. Ingat itu doa anak kecil makbul. Anda punya hajat, punya keinginan sedekah sama anak kecil, bilang doakan Ustaz, doakan Bapak biar hasil maksudnya hajatnya. Amin ya anak kecil yang gak punya dosa. Lalu kalau aku mencium
orang yang lebih tua dari aku, ini orang tua ini lebih dulu ibadahnya, lebih dulu kenal Allah, lebih dulu dia baca Quran. Waktu dia baca Quran, saya masih main-main. Jadi orang tua ini lebih banyak pahalanya daripada saya. Makanya saya bertanya, mana lebih mulia orang yang banyak pahalanya di hadapan Allah, apa orang yang gak ada pahalanya, yang sedikit? Tentunya orang tua inilah yang lebih mulia dari kita. Pantas kalau Imam Ghazali nyium tangannya orang tua. Yang terakhir, kalau preman gimana? Ayo, preman dicium juga. Pak, kalau mereka itu berdosa karena mereka nggak hadir majelis taklim, mereka tidak menuntut ilmu, mereka tidak tersentuh dengan ilmu. Sementara berapa banyak kita hadir majelis taklim, tapi dosa terus dilakukan. Sementara kita tahu hukumnya, dosanya 2 kali lipat. Mana yang lebih berat? Orang yang banyak dosanya apa yang sedikit dosanya? Yang lebih berat itu yang banyak dosanya. Makanya dia masih mendingan. Lihat Bapak dan Ibu, saya tidak mencontohkan untuk cium tangannya, tidak. Tapi lihat bagaimana Imam Ghazali selalu memposisikan dirinya lebih rendah dari orang lain. Dia selalu memposisikan orang lain lebih mulia dari kita. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW. Selalu menganggap orang lain lebih baik dari kita. Mengapa? Mungkin bisa jadi orang lain itu adalah kekasihnya Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang menyakiti hati kekasihku, aku nyatakan perang sama orang itu. Ibadahnya percuma, amalnya sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini 3 hikmah dalam peringatan Maulid kita Nabi besar Muhammad SAW di tahun ini. Yang pertama, agar kita mendapatkan cintanya Allah, cintanya Rasulullah. Ayo mulai sekarang gemar berbuat baik, terutama dalam rumah tangga kita, kepada orang tua kita, guru kita, suami, istri, mertua, tetangga kanan dan kiri. Ini yang utama. Yang kedua, kurangi berbuat dosa. Kalau terus terjumus dengan dosa, banyakin istighfar, banyakin sholawat, banyakin bersedekah. Dan yang terakhir, jangan pernah meremehkan orang lain, karena bisa jadi orang lain itu lebih mulia di hadapan Allah daripada diri kita saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kita tutup dengan surat Al-Fatihah ceramah saya. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidak ada yang hadir di majlis ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Tidak ada yang hadir di majlis taklim ini kecuali Allah berikan taufik dan hidayah. Tidak ada yang hadir di majlis taklim ini ya Rabb kecuali Engkau tanamkan kecintaan yang bertambah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang tidak bisa hadir di majlis ini ya karena halangan, karena sakit dan lain sebagainya, Allah pun ampunkan dosa-dosa mereka, dan Allah perpanjangkan umur mereka, dan Allah pun berikan kepada mereka seperti apa yang kita terima pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan ya Rabb, keinginan kita yang tulus, keinginan kita yang ingin betul-betul mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, mudah-mudahan Kau anugerahkan dengan berkahnya majlis malam hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadrati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf pada semua asatidz orang tua kami. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.